Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Baik, terima kasih kakak atas kesempatannya hadir di siang hari ini di tatap Mayana pertemuan yang keempat. Semoga kakak-kakak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan. Baik kakak-kakak, sebelum dimulai, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan kita ini diberikan perlindungan dan kelancaran. Silakan kakak yang bersedia memimpin doa kita. Oke, baik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Izin berbagi layar kak. Muncul enggak gambar di layar kak? Muncul. Oke, baik. Baik, untuk pertemuan tatap maya kita hari ini, judulnya modul 1.3 yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Di sini sebelum mulai saya ingin menanyakan dulu bagaimana perasaan kakak-kakak hari ini semuanya?
Baik Bu, baik Kak. Kurang baik, lelah. Ini kan Zoom kita yang keempat, yang tetap maya kita yang keempat. Kira-kira bagaimana perasaan kakak-kakak setelah mengikuti dari hari pertama sampai hari keempat ini untuk kegiatan diseminasi ini? Boleh raise hand Kak ya jawabnya? Ya silakan Kak Dedi. Kak Dedi. Ya Kak, apa Kak? Ya silakan Kak, bagaimana perasaan kakak setelah mengikuti kegiatan diseminasi tatap maya ini ya, sudah yang keempat kali, dari yang pertama sampai hari ini kakak mengikuti, bagaimana perasaan kakak? Perasaan saya tuh senang, bahagia, bisa berbagi pengetahuan. Bahagia lah Kak. Kira-kira sampai hari ini apa yang sudah kakak dapatkan dari pembelajaran dari pertemuan pertama sampai hari ini? Yang didapatkan yang pertama tuh bisa memahami kebutuhan atau keperluan yang untuk kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran. Iya. Bisa memahami lah Kak, walaupun tidak sepenuhnya, tidaknya step by step lah. Oke, baik. Kalau Kak Gus, bagaimana Kak Gus? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mengeluarkan isi hati ataupun selama saya mengikuti PKG ya, khususnya PJOK, memang sedikit terkuras waktu, kemudian masalah jadwal juga Kak. Jadwal kadang kita tidak tahu kan, jadwal kita pas hari Zoom kita ada kegiatan lain, tapi sementara untuk memang rasa saya tuh ingin sekali mengetahui lebih dalam lagi tentang bagaimana pembelajaran PJOK ini sampai akhir. Jadi saat ini masih semangat Kak. Terima kasih. Alhamdulillah ya, masih semangat. Saya pun berharap untuk kakak-kakak yang lain juga bersemangat ya, tetap bersemangat sampai di akhir. Karena ini bukan untuk orang lain kakak-kakak semua, kegiatan ini untuk diri kita sendiri sebagai guru PJOK, untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita, kemudian menambah rekan. Karena nanti kita bukan hanya sampai di sini, bukan hanya di tatap maya, namun kita nanti akan ada tatap muka. Jadi di situ kakak-kakak semua akan berkenalan dengan peserta-peserta yang ada di seluruh Meranti ini. Baik, kakak-kakak kita lanjut. Seperti biasa, kesepakatan bersama kita, mohon kakak-kakak untuk tetap menyalakan kamera karena nanti dalam tanpa kita sadari nanti akan ada kamera tersembunyi ya untuk melihat wajah-wajah kakak semuanya. Kemudian mematikan mikrofon ketika kakak-kakak tidak sedang berbicara. Kemudian hadir seutuhnya, mengikuti waktu bersama, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand ketika ingin bertanya. Kemudian jika ada gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Namun yang sangat saya tekankan sekali di sini kakak-kakak semuanya, kehadiran kakak-kakak baik di tatap maya ini maupun nanti di tatap muka ya, luring. Saya sangat berharap kakak-kakak semua tetap hadir seutuhnya karena kita kan kegiatan kita tatap maya itu ada 19 kali pertemuan. Jadi selama 19 kali itu minimal kakak-kakak itu tidak hadir itu cuma 2 saja. Jadi harus hadir sebanyak 17 kali. Karena itu merupakan salah satu persyaratan untuk kelulusan. Disayangkan kakak-kakak seandainya waktu yang sudah berjalan ini kakak-kakak menyanyiakannya. Karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Akan ada lagi hal-hal yang terindah yang akan kakak hadapi. Baik, untuk tujuan sesi kita hari ini,
kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Baik, agenda kita ya kakak-kakak, untuk 5 menit pertama ini pembukaan, kemudian yang 30 menit yaitu aktivitas 1, kita akan bermain peran ya, role play, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang nanti 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jambut. Kemudian aktivitas 2 itu selama 10 menit menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Kemudian 10 menit lagi mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Kemudian 15 menit di aktivitas 3 yaitu analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3 dan 5 menit terakhir penutup refleksi dan foto bersama. Baik kakak, kita masuk di aktivitas yang pertama ya kakak ya, yaitu bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Apa yang menandakannya? Jadi untuk menjawab pertanyaan di sini, kakak-kakak silahkan gunakan kolom chat. Pertanyaan ini, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Bisa kakak kaitkan dengan gambar ini ya. Di sini kelihatan gambarnya kakak-kakak. Kelihatan kak gambarnya? Ya, besar lagi ya. Oke, perhatikan gambar sini. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita selama ini. Gambar pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Kemudian gambar kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Lihat. Ya, silakan kakak jawab berdasarkan gambar di sini. Pertanyaan di sini kak. Nah, ini gambarnya pertanyaan yang ini. Silakan kakak jawab di kolom chat.
Dijawab di kolom chat ya Kak ya. Iya Kak Gus, dijawab di kolom chat. Kak Hardian menjawab diskusi kelompok, proyek, simulasi, dan studi kasus. Dan Kak Restu, pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan minat masing-masing individu anak. Baik, silakan kakak yang lain. Menurut pendapat saya, guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang aktif. Ini dari Kak Gus ya. Menyenangkan dan menantang, sehingga siswa dapat mengembangkan potensi fisik, kognitif, dan sosialnya secara optimal. Oke, baik. Jadi kira-kira kakak-kakak, berdasarkan gambar yang ada ini, jadi apakah ini sudah menandakan bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira ini pembelajarannya berpusat pada murid atau tidak nih? Yang gambar 01. Iya Kak Agus? Tidak. Iya. Kenapa tidak Kak? Karena mungkin kalau saya baca di situ yang poin kedua itu peserta didik harus sesuai perintah atau komando. Sementara kan kalau pembelajaran yang berpihak pada murid, kita yang mengikuti kemauan anak. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Kak Restu. Nah, sangat bagus jawaban kakak ya. Benar sekali. Kalau untuk kakak-kakak semua kan sudah paham di sini, kalau pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik, kita mengajarkan peserta didik itu sesuai dengan bakat minat mereka. Sedangkan gambar yang ada ini itu masih menggunakan sistem komando. Semua berdasarkan arahan dari guru. Oke. Kita lihatkan sebentar. Pak ya, kita coba. Ini belum foto ini. Aduh.
what's important here is that we're sharing the decision-making. Perhatikan kakak videonya. Right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. What's important here is that we're sharing the decision-making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement, and that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Baik kakak-kakak, itu hanya sekilas ya yang disampaikan oleh Ibu Cassandra itu. Oke, lanjut. Di sini kakak-kakak semuanya, aktivitas satu ini, mari melakukan aktivitas role play berikut. Jadi, kegiatan di role play aktivitas pembelajaran, capaian pembelajarannya seperti ini ya. Peserta didik memahami gerak fundamental, tujuan pembelajarannya, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi. Nah, baik kakak-kakak, perhatikan di sini, ini sangat penting sekali karena nanti kakak-kakak semua akan melakukan gerakan ini ya. Langkah-langkah aktivitasnya, yang pertama kakak-kakak semua dibagi dalam berpasangan. Kita jumlahnya berapa nih? Bentar ya, saya fotokan kirim ke grup dulu ininya. Jumlah kita ada berapa? Yang hadir 6 orang. Berarti nanti yang satu berpasangan dengan yang 2, yang 3 dengan 4, 5 dengan 6. Jadi tugas kakak-kakak semua adalah di sini nanti ada gerakan yang perlu kakak ikuti. Biar saya lihatkan dulu gambar gerakannya. Ini pilihan nomornya, ini contoh gerakannya. Jadi di sini, sebelumnya itu, sebelum mempraktikkan gerakan, kakak-kakak semua dimohon untuk menghitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik, kemudian dikalikan dengan 6. Catat pilihan gerakan, denyut nadi awal dan presetnya. Nanti saya bagikan kolom apanya, tapi kakak-kakak silakan nanti lakukan dulu gerakan ini. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Satu yang mempraktikkan, yang lainnya mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai dengan contoh video. Kemudian peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Yang terakhir, peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Jadi begini kakak-kakak ya. Jadi sebelum, ini catatannya,
sebelum contoh begini, nanti Kak Agus pasangannya dengan siapa? Boleh ditulis di kolom chat ini. Coba silakan ditulis di kolom chat untuk pasangannya masing-masing supaya mudah nanti tidak, karena di sini semuanya ketika nanti contoh ya seperti Kak Agus mungkin dengan Kak Restu. Jadi ketika ini contoh ya, nanti ketika Kak Agus mempraktekkan gerakan, Kak Restu memperhatikan gerakannya. Nanti ada gerakan gambar ini ada 6 tak. Jadi kakak-kakak pilih gerakan itu, pilih yang bisa diikuti gerakannya. Setelah itu nanti kakak-kakak tuliskan hasil dari pengamatan yang kakak lakukan. Apakah dia melakukan gerakan itu dengan benar atau tidak. Kemudian sebelum melakukan gerakan, ini sangat penting ya, catatan sangat penting. Kakak-kakak semua harus memeriksa dulu denyut nadi kakak-kakak. Jadi nanti latihan sebelum melakukan gerakan ini, berapa jumlah denyut nadinya. Kemudian setelah melakukan nanti, hitung lagi denyut nadinya berapa. Apakah tetap, apakah bertambah, ataukah kurang, ya. Bisa jadi kan. Jadi kakak-kakak paham sampai di sini? Insyaallah paham. Kakak-kakak yang lain paham? Ini saya fotokan lagi untuk soalnya. Oke kakak-kakak, dimulai dari sekarang. Mohon untuk men-on-kan kamera bagi kakak-kakak yang sedang melakukan gerakan. Ini contoh gerakannya. Kemudian ini gerakan. Sudah dibagi Kak kelompoknya. Saya dengan Restu Yomi, Hardian Wiratama dengan Kakak Zaimat. Oke. Jadi pastikan kawan-kawannya itu sudah tahu kelompok masing-masing. Langsung kita praktekkan sekarang. Oke, Kak Agus, siapa yang mau praktekkan? Bentar ya. Jadi langsung begini. Ini saya bagikan, saya tampilkan dulu contoh gerakannya di mana nih tadi? Jalannya ada enggak? Berapa detik itu gerakannya dilakukan? Itu tidak pakai detik, tapi lakukan 2 kali 8 saja. Jadi dilakukan ngajinya sebelum melakukan tak itu enggak? Hitung dulu sebelum melakukan. Nah, di sini kan sebelum melakukan hitung terlebih dahulu dalam waktu 10 detik sebelum melakukan kan? Iya. Ditulis. Kemudian dikalikan 6 gitu. Dikali 6. Nah, hitungan itu kan tepat. Kak Yomi cepat. Sebelum melakukan ya. Ya, oke. Bentar. Siapa yang mau melakukan ini? Aku hitung nih. Waktu 10 detik. Kalau mulai baru aku hitung. Ya, sebentar ya. Ini langsung mulai per kelompoknya atau
nunggu perintah kakak dulu. Hah? Langsung aja coba tes aja dulu. Ayo, 1, 2, 3. Ulang. Bilang mulai gitu, selesai gitu. Ya. 1, Jangan 2, 3, mulai. Selesai. Nah, 16 belum. Berapa? Kemudian dikali 18 kalikan dengan 6. Berapa tuh? Nah, 18 kali 6. 108. Hah? 108. 108. Oke, kemudian catat pilih gerakan dari nadi awal dan setelah itu lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan saat satu gerakan yang lain mengamati dan melakukan gerakan sesuai video misalkan di yang lakukan kemudian mengikuti dari nadi akhir dan menuliskannya. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta. Ini kan setelah kita catat tadi hasil sebelum kemudian dikalikan 6 kan 108. Ya. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat salah satu mempraktekkan, berarti siapa yang mempraktekkan? Gerakannya kan ada berapa macam tuh? Yang ngukur denyut nadi dah yang mempraktekkan. Saya tak ngukur tadi. Ya, satu memperhatikan. Satu kan memperhatikan kan? Sesuai peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan. Jadi berarti selama 2 kali 8 ya? Ya. Mana itunya fasilitatornya? Hah? Ini satu room ya, fasilitatornya mana? Dah? Oke, berarti 2 kali 8 16 ya? Ya kan? 2 kali 8 berarti kan? Hitungannya kan? Berarti 16 kali ya? Tes dulu. Iya, kan suruh nonggeng kan? Suruh nonggeng. Ini kan? Ini ya? Hah? Jumping jack. Kan, ya? Hah? Ini Mana videonya mana? Buat gitu aja Kak Agus, tak apa-apa deh. Nanti kita hitung lagi dan nanti ulang sebelum dan setelah kita apa sama tak mungkin gitu maksudnya. Kamera tetap on. Di gerakan pertama tadi apa? Suruh apa tuh tadi itu? Digambarkan ada suruh gini. Kita pilih salah satu aja. Pilih salah satu aja. Nah, yang mana? Coba contohkan gerakannya dulu. Astaga. Bukan tadi tak mengamati gambar gerakannya. Bagaimana kakak? Maaf gerakannya kakak ya. tadi. Bentar, saya terlempar. Gerakannya contohkan. Oke, bentar saya presentasikan dulu. Mungkin gini Kak Agus, selama 2 kali 8 1, 2. Iya, seperti itulah. 2 kali 8 saja. Tapi jangan lupa ya kakak, untuk menghitung dulu denyut nadinya. Sampaikan dengan kawan berapa jumlah denyut nadi kakak sebelum melakukan aktivitas tuh. Nanti setelah selesai melakukan gerakannya, hitung lagi. Berapa kira-kira? Sudah Kak Agus tadi ngitung sebelum melakukan gerakan itu 18. Nah, ini gerakannya, silakan. Yang gampang aja lah. Ini aja lah.
Ya. Ya, siap. Ya. Yuk. Jepit. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Sekarang kita Hitungannya. lagi 10 detik. Ya, mulai. Hitung lagi per 10 detik ya. Ya. 1, 2, 3, mulai. Selesai. Ya. Berapa? 22. 22. Oke, selesai kita. Oke, lanjut. Oke. Gerakannya saya ulangi lagi nih. Kelompok siapa lagi nih? Kelompok Kak Dedi ya, silakan Kak Dedi. Kelompok aku siapa kak? Tak ada Tadi di sini. kan, tadi saya suruh kakak cari kelompoknya. Boleh langsung saja dengan Kak Hardian tuh. Dengan Kak Hardian langsung. Kak Hardian mana Kak Hardian? Mana nih Kak Hardian nih? Dari tadi kan tak ada kelompok. Coba dihubungi kawan-kawan tuh. Siapa lagi yang bisa tuh? 1, 2, 3. Yang lain? Kak Ega sudah masuk itu. Kak Ega, coba Kak Ega. Kak Ega. Iya, Said Ega. Kak Said. Mana nih Kak Said? Tadi Kak Restu sama Kak Agus, dua-duanya udah gantian? Baru 1. Oh, harusnya setelah itu gantian lagi. Iya. Oh, Kalau tadi Kak Agus sudah, lanjut lagi Kak Restu yang ulangi, yang mengikuti sama juga gerakannya. ayo Kak Eko, hitung biar saya ngitung nadi saya. Nanti setelah Kak Restu ini langsung Kak Dedi dengan Kak Said ya, kelompoknya. Hitungan ketiga mulai Restoyomi. Ya. Oke. 1, 2, mulai. Selesai. Ya, berapa? 20. 20. Ya. Nah, tinggal gerakan lagi. Berarti gerakan yang mana? Hah? Lah, hitung lagi. Tunggu. Yang mana gerakannya? Sudah. Ya, Lah, hitung lagi. lakukan gerakan. Gerakannya mana? Sudah. Hitung denyut nadi lagi. 10 Ya. detik, Pak. 1, 2, 3, mulai.
Stop. Dah. Berapa? 24. 24. Dah, selesai. Oke, sekarang lanjut Kak Dedi dengan Kak Said. Lakukan hal yang sama. Hitung dulu denyut nadinya sebelum melakukan gerakan itu. Sudah, Kak? Oke, silakan lakukan gerakan. Kak Dedi dengan Kak Said, silakan. Yang mana mau duluan? Pilih salah satu gerakan yang ada, praktekkan. 2 kali 8 hitungan Kak ya? Iya, 2 kali 8. Kak Dedi duluan ya? Ya. Oke, Kak Nomor Dedi 4 ya, duluan. Kak? Boleh. Kak Said perhatikan ya. Tuh. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 4, 6, 7, 8. Oke, sudah. Lanjut hitungan denyut nadi. Berapa menit Kak waktunya? 1 ya? Enggak. 10 detik. Iya, 10 detik. 10 detik ya? Dikali 6 nanti. Ya, sampaikan hasilnya. 21 Kak. Ya, tulis Kak Ega. Nanti buat laporan loh. Sempoi napa sesak. Guru olahraga kan biasa tuh. Harus si aktivitas nih Kak. Oke, lanjut lagi Kak Said. Mana nih Kak Said? Halo Kak Said. Kak Said, waktu kita berjalan loh. Untuk Kak Yaya nanti kalau mikrofonnya tidak bisa dipakai, gunakan saja kolom chat. Sampaikan saja nanti di kolom chat. Kak Said masih berada di tempat? Ya. Oke, silakan gantian kakak lagi yang melakukan gerakan.
Untuk wajah Kak Said tidak kelihatan di sini. Kakak yang lain ada kelihatan Kak itu, Kak Said? Ada Kak. Oh, oke. Langsung lapor ya. Ya, silakan Kak Restu. Tidak ada suara Kak Said tak terdengar. Oke. Kak Dedi, ditulis ya. Kak Said gerakannya nomor 3. Kalau sudah siap, laporkan denyut nadinya berapa setelah melakukan aktivitas. Setelah ini siap-siap Kak Yaya dengan Kak Ardian. Kak Hardian masih berada di tempat? Mana nih Kak Hardian, dari tadi dipanggil-panggil nih? Kak Hardian? Ayo Kak Hardian. Dengar Kak? Berapa? Kak Hardian. Denyut nadi Kak Said 20. Ini setelah melakukan aktivitas ya Kak? Oke. Setelah melakukan aktivitas Kak Said denyut nadinya 20. Oke, lanjut Kak Yaya. Kak Hardian ini tidak tahu nih di mana keberadaannya sekarang nih. Tidak apa-apa, nanti Kak Yaya lapor saja sama Kak Agus. Masih ada Kak Agus? Masih. Ya, Kak Agus perhatikan ya gerakan Kak Yaya. Ya. Ya. Oke, gerakannya 2 kali 8. Setelah itu, belum selesai. Berarti Kak Yaya gerakan nomor 2 ya? Oke. Denyut nadi lagi Kak. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, mulai. Selesai. Berapa? Jadi sudah tahu semuanya kan? Untuk masing-masing kawan-kawannya kan sudah saya bagikan di kolom chat di apa ya? Di grup itu untuk tabel ya. Tabel tadi nanti di akhir Kakak melaporkan.
Baik, silakan kita langsung saja. Siapa yang duluan mau mempresentasikan dari hasil pengamatan tadi, nanti secara bergantian. Ini enggak. Restu Ayomi, Oke, perhatikan di sini kakak-kakak semua. Mari melakukan umpan balik. Kakak-kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan itu nanti ya. Nanti saya bagikan ininya, linknya saya bagikan. Salah nih. Jaring kurang bersahabat hari ini kakak, jadi lambat loadingnya. Kakak-kakak semua masing-masing tadi tahu kan, ingat siapa yang melakukan gerakan yang pertama, siapa yang melakukan gerakan yang kedua, kemudian seterusnya. Spreadsheet-nya saya bagikan di kolom chat. Itu udah saya bagikan Kak, coba diklik itu spreadsheet-nya. Jadi diisi di situ. Untuk suara Kak Said tidak terdengar ya, sama dengan suara Kak Yaya. Oke, silakan kakak-kakak dibuka, diklik ya, tuh apanya, link yang saya bagikan tadi di chat. Jadi silakan tuliskan. Untuk nama itu diisi saja, masing-masing kan tahu tadi. Yang pertama tadi Kak Dedi, Kak Agus apa Kak itu, Kak Restu? Nomor 1. Kemudian gerakannya nomor berapa? Di situ bisa dipilih. Denyut awalnya berapa? Pencet di mana? Iya, ini lampu. Silakan kakak-kakak diisi. berarti ditulis sesuai kelompoknya tadi Kak ya. Iya. Restu Ayomi tadi gerakan nomor berapa? Coba bisa ditampilkan lagi gerakannya tadi. Ingat pula gerakan nomor berapa? Gerakan Yomi. Kalau gerakan saya gerakan yang keempat. Keempat, berarti Kak Agus yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Gerakan keempat. Yomi gerakan yang kedua. Jadi yang ini guys, sesi Itu Ayomi gerakan kedua. Cuma di awal. Berapa tadi? 20.
Kak tadi ganti laptop lagi lah. 24. Mana? Kak, denyut nadi awal ini yang sudah dikalikan atau yang sebelum? Yang sudah dikalikan. Yang sudah Kak, dikalikan. isinya di mana kak? Soalnya tadi Hmm? ganti ke laptop tadi jadi hilang gitu ya chatnya. Apanya nih? Isinya di mana lagi nih? Yang diisiin di mana linknya? Linknya di kolom chat tadi tak kelihatan ya? Awak ganti ini kak, ganti ke laptop tadi. Jadi karena tak ada suara tadi kan, jadi hilang chatnya. Bentar. Oh, saya nggak buka WA pula di sini. Kak Agus, bisa diambil linknya, pindahkan ke kelompok di kelompok. Saya nggak buka WA pula di apa nih di laptop nih. Link yang mana? Yang di grup? Ya, yang spreadsheet ini tadi, kakak pindahkan ke apa? Ke grup ya, ke grup WA. Yang ini gambar ini Kak yang ditampilkan. Enggak, bukan yang di kolom chat, Kak. Coba Kakak lihat di kolom chat, ada saya bagikan tuh linknya. Link. Nah, Udah, Kak? dibagikan ke grup. Ya, bagikan ke grup. Karena Kak Said itu dia buka dari HP, tak ketemu. Oh. Sebenarnya bisa aja tuh dari HP pun bisa. Kelihatan cuma di chatnya ada loh. Kakak udah muncul. Udah oke, ya. Udah. Oke. Saya oke. Oke, silakan Kakak. Waktunya 2 menit aja ya. Karena kan tadi sudah tahu masing-masing. Atau udah ada yang siap nih? Ya. Kak Said, ya udah. Untuk umpan baliknya, kakak-kakak isi sesuai yang kakak lihat. Contoh, apakah kawan itu tadi sudah melakukan gerakannya dengan benar atau tidak? Berapa nih? Sini kok berubah-ubah. Terus Toyomi, tengok itu umpan baliknya terus Toyomi. Itu Mana? Yang nomor 3. Hah? Nomor berapa? Terus Toyomi nulis yang kolom keberapa? Nomor 3 seharusnya saya nomor 1 tadi karena nomor saya 1 saya dihapus Kak Agus mungkin tadi. Makanya saya isi nomor 3. Salah tuh kayaknya tuh nomor 3. Coba tulis lagi. Nama salah, gerakannya juga salah tuh, gerakan yang keempat. Silakan Kak, waktunya. Kalau udah Kak gimana nih Kak? Kalau sudah ya sudah. Tinggal bacakan saja. Perwakilan saja satu orang membacakan. Ini Kak Restu, umpan baliknya seperti apa? Ini Kak Agus yang tahu nih untuk umpan balik Kak Restu. Karena yang melihat itu kan Kak Agus, melihat gerakan Kak Restu.
Untuk Agus Suryadi, kita itu mengisi pasangan kita, bukan mengisi diri sendiri. Gitu kan? Iya, iya. Kak, ya tadi yang kita refleksikan, izin bertanya, yang kita refleksikan Iya. teman tadi Kak ya, teman kita sendiri Iya. tadi. Iya, teman kakak tadi. Itu yang kakak refleksikan. Dan boleh dibaca tuh Kak. Boleh, boleh. Iya, silakan dibaca Kak, perwakilan saja Kak. Oke, saya baca Kak ya. Oke. Tadi saya bersama Kak Said Muhammad. Sebelum dia melakukan aktivitas, denyut nadi awalnya itu 13. Setelah melakukan aktivitas, denyut nadinya 20. Dari Iya. umpan baliknya itu Kak. Dari aktivitas yang telah dilakukan itu sudah melakukan gerakan yang benar sehingga terjadi peningkatan denyut nadi setelah melakukan aktivitasnya Kak. Oke, baik. Terima kasih. Coba lanjut, kakak yang lain. Satu lagi ya. untuk Rostu Ayomi, Iya. gerakan yang dilakukan adalah gerakan nomor 2. Kemudian denyut nadi awal itu 120. Kemudian denyut nadi akhir setelah melakukan aktivitas 24. Kemudian dari umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya sudah mempraktekkan gerakan yang di dalam video dengan benar. Kemudian terjadi peningkatan denyut nadi setelah melakukan gerakan. Oke, baik kakak. Sekarang kita lanjut dulu. Ini di pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar atau belum? Silakan langsung jawab Kak, di resen aja siapa yang bisa menjawab. Bagaimana cara kita melihat Gimana ya? atau saja Kak Dedi boleh jawab. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar gitu ya? Kakak tadi kan sudah melihat tuh. Kak tadi. Ya, jadi bagaimana cara kakak melihat apakah gerakan itu sudah benar atau belum? Karena dia telah melakukan kegiatan itu dari awal sampai akhir secara step by step Kak, gitu ya. Ya boleh. Gitu. Karena dia Ya lanjut Kak. mungkin itu aja dulu Kak. Kalau untuk yang lain mungkin ada penambahan Kak. Bagaimana cara kita melakukan? Ya silakan. Ya, jadi gerakan yang dilakukan Kak Agus tadi sudah benar karena sesuai dengan apa yang diberikan pada contoh video. Kemudian juga sesuai dengan perintah yang harus dilakukan, yaitu hitungan 2x8. Gitu. Oke, baik, benar Kak ya untuk jawabannya. Jadi kita perhatikan dulu videonya, setelah itu baru kita tahu nanti benar apa tidak kalau kita melakukan gerakan. Setelah itu baru kita bandingkan. Oke, selanjutnya, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Efek tersebut mengindikasi apa ya? Hasilnya apa gitu? Oke, lanjut silakan. Ya boleh Kak Agus. Kak Agus boleh mencoba menjawab. Setelah kakak tadi melakukan gerakan, kira-kira ada enggak efek yang kakak rasakan? Halo? Oke, baik. Di sini pertanyaannya adalah, adakah efek yang Bapak atau Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Oke, saya akan coba menjawab. Efek yang saya rasakan setelah mengalami ataupun melakukan latihan itu ada perbedaan, yaitu dari denyut nadi yang sebelumnya, kemudian dan setelah melakukan aktivitas itu ada perbedaan Kak. Jadi itu yang saya rasakan. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Agus. Jadi untuk gerakan ini setelah kita melakukan itu ada perbedaannya Kakak. Cara melihatnya itu pertama dari denyut nadi. Kalau di awal jumlahnya cuma 10, setelah itu di akhir meningkat menjadi 20, berarti ada peningkatan. Ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya, menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Pesan dulu ya. Baik, kakak-kakak yang bersedia menjawab silakan. Menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak kakak-kakak semua sebelum dan setelah latihan? Sebenarnya jawaban ini pertanyaan ini berkaitan dengan jawaban kakak tadi, itu sangat menyambung. Silakan yang bisa menjawab. Ya, silakan. Kita tunggu azan dulu Kak Agus. Baik Kak Dedi, Kak Agus, silakan Kak Agus. Oke, menurut saya apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak sebelum dan setelah latihan? Oke, jadi jawaban saya adalah yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan adalah yaitu mengenai intensitas, yaitu beban latihan. Intensitas yang kita lakukan salah satunya yaitu kita melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan arahan yang ada pada video. Kemudian ya, setelah melakukan pasti ada perbedaannya, yaitu sangat mempengaruhi denyut nadi. Terima kasih. Halo Kak, dengar tadi? Ya, dengar Kak. Oke, baik kakak-kakak. Selanjutnya, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Mari merefleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas role play tersebut. Menurut kakak-kakak semua, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Silakan kakak-kakak.
Nanti ditulis di kolom di chat saja kakak-kakak untuk jawaban ini ya. Kemudian kita lanjut. Silakan kakak-kakak tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat kakak-kakak semua. Kalau di sini silakan jawabannya dituliskan saja di kolom chat untuk pertanyaan yang ini di slide 22 ini. Di kolom chat ya kak. Ini bentar kak, saya bagikan link aja, bermudah. Langsung dijambut. Ya, ini link saya bagikan, silakan diklik. Jawab di situ. Silakan kakak dijawab. Itu yang pertanyaan Tulis pertama nama. ini kak. Iya, ada 2 pertanyaan. Tulis nama, Tadi kemudian kak, langsung jawab. ini tanya kak, ini kan menurut Bapak Ibu apakah aktivitas yang dilakukan itu kak yang pertama ya? Iya. Tahu Silakan. cara menulisnya kan? Sticky note-nya diklik, kemudian menjawab. Jangan pertanyaan ini kak yang diitukan, kakak tekan klik ya, diklik ya, klik sticky note-nya nih. Masih ingat kan kakak? Cara menulis di Jamboard. Apa enggak muncul? Kakak sudah menjawabnya di Jamboard?
Oke Kak, waktunya 2 menit ya. Kenapa belum ada yang menulis nih? Belum ada yang menjawab. Kakak, ada masalah dalam menjawab pertanyaan di link Jambut? Tidak ada masalah Kak, cuma lagi memikirkan jawaban. Oh, jangan lama-lama Kak, waktu kita ini udah lewat ini Kak. Jawab saja sesingkat-singkatnya Kak. Jawab saja apa-apa saja, tidak masalah. Itu kan menurut pendapat Kakak setelah melihat dari hasil pengamatan tadi. Sambil melihat di sini kakak-kakak ya, untuk memudahkan menjawab, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran STL, peran gurunya bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, kemudian peran peserta didiknya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Nah, ini bisa sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan tuh. Oke. Yang kedua tadi yang mana Bu soalnya? Klik aja di sebelahnya tuh. Kan ada nomor 1 nomor 2. Di tab di atasnya itu kan ada tanda frame-nya tuh, kiri kanan. Itu untuk bisa untuk nomor 2. Ya, tuh. Kira-kira ada enggak masukan untuk perbaikan pembelajaran? Yang serupa tuh pelajaran apa sih? Pelajaran apa? Ada empat ruang tu. Aduh. Sambil menjawab Kak ya, pernah sambil ini lihat. Important here is that we're sharing the decision making, right? So at the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level,
What are their strengths? What are their areas for improvement? And that comes from a relationship with your Kamu students. So knowing sebelah your ya nih students kak, helps kalau you benda to ya kak. plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when. Oke, kakak-kakak, kita lanjut ya sambil menjawab tuh. Untuk jenis-jenis pembelajaran SCL, ini dia. Ada 9 ya. Ada small group discussion, role play and simulation yang tadi kita lakukan gerakannya. Kemudian ada discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, kolaboratif learning, project-based learning. Itu jenis-jenis pembelajaran SCL itu ada 9. Oke, kita lanjut untuk aktivitas yang kedua. Karakteristik perkembangan peserta didik. Oke, perhatikan gambar yang ada. Nampak kakak-kakak? Enggak terlihat. Enggak ada ya? Enggak, cuman dia. Bentar. Oke, ini dia. Ini memahami karakteristik dan minat anak. Oke, di sini ada jasmani, sosial, emosional, mental. Ada untuk dari PAUD ya, PAUD, SD, menengah dan atas. Oke, di sini silakan kakak-kakak cocokkan karakteristik ya, cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Contoh yang pertama, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu bidang yang mana? Kemudian usia yang cocok itu yang mana? Itu yang satu. Yang keduanya, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Itu di bidang mana kira-kira? Kemudian usia yang berapa tahun itu? Yang ketiga, mereka mulai mengalami emosional yang lebih intens. Itu untuk pertanyaan ini dijawab di kolom chat ya kakak. Silakan, waktunya 5 menit saja. Waktunya 5 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Dicocokkan saja kakak-kakak. Di apa? Kira-kira pertanyaan nomor 1 tuh di mana? Silakan diisi di kolom chat.
Oke. Ayo ke yang lain. Berikan jawaban yang terbaik. Oke, kita perhatikan. Apakah jawaban kakak-kakak semuanya benar? Lihat. Ada yang sesuai? Ada yang menjawab dengan benar? Kita dicek dulu. Ya, cek. Kak Restu. Mana nih yang pertama? Jasmani usianya 6 sampai 12 ya. Benar 1. Nomor 1. Iya. Jasmani, tapi usianya salah, Kak. Ya, usianya yang salah. Ya. Kemudian nomor 2, ini adalah apa ya? Yang kedua sosial, benar. Kemudian usianya juga tidak tepat. Jadi kakak-kakak, ini merupakan gambaran cara kita mengetahui karakteristik peserta didik kita. Emosional 3. Nomor berapa tuh Kak Dedi? Emosional tuh. Di sini jawabannya nomor 3 ya. Jadi nanti melalui seperti ini contoh, ini hanya contoh saja. Jadi kakak tahu peserta didik itu karakteristiknya berbeda-beda. Jadi kita harus memahami mereka. Matematika, ekonomi. Ya, mari diskusikan. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Mana aku tahu? Kak, apa nih? Suaranya Kak? Ya, suara amankan dulu Kak. Oke, pertanyaan ini ya. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Tadi seperti sudah saya sampaikan. Ya, ini jawabannya. Kemudian mari kita lanjut ke pembelajaran ketiga, yaitu pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Oke, baik, untuk pembelajaran ini, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Itu menurut Tomlinson ya. Ini dia, perhatikan. Diferensiasi itu di sini ada 3. Yang pertama diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Jadi kalau untuk yang diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan forum penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan. Ini kalau konten ini bahan ajar kita ya, kakak, bahan ajar kita. Kemudian kalau untuk diferensiasi proses itu merujuk pada strategi membedakan proses harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi. Jadi proses mereka selama dalam pembelajaran. Kemudian diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid. Jadi kalau diferensiasi produk ini merujuk pada hasil, lebih kepada hasil dari pembelajaran peserta didik. Contoh yang seperti gerakan yang role play yang kakak lakukan tadi, kalau seandainya kakak peserta didik kita kasih gerakan seperti itu, mereka melakukannya, apakah hasilnya sudah dilakukan dengan benar atau belum? Selama mereka melakukan gerakan itu merupakan proses. Kemudian hasilnya yaitu tadi mereka bisa melakukan gerakan itu dengan benar sesuai dengan video yang ditayangkan. Oke, baik kakak-kakak.
Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, itu yang pertama, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kemudian yang kedua, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Silahkan kakak-kakak tulis di kolom chat saja. Untuk 2 pertanyaan ini. Langsung dijawab ya, langsung di kolom chat saja kakak-kakak. Silakan kakak-kakak dijawab di kolom chat saja ya. Ya, kakak-kakak yang lain, ini baru Kak Agus sendiri nih, menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, belum dijawab ya Kak Agus. Kendala yang dihadapi adalah tidak bisa melayani atau memfasilitasi secara maksimal semua kemauan murid. Ya, itu Kak Restu ya. Ya, Kak Restu Ayomi. Itu kendala yang dialami Kak Restu. Kemudian yang untuk pertanyaan yang nomor 2, Kak Restu silakan dijawab. Begitu juga kakak-kakak yang lain, silakan dijawab 2 pertanyaan ini di kolom chat. Oke, Kak Agus menjawab yang kedua. Gagasan yang didapatkan salah satunya adalah gagasan atau ide yang tidak sesuai dalam strategi berdiferensiasi.
Silakan kakak-kakak yang lain. Ini untuk soal ini dijawab berdasarkan pengalaman masing-masing ya, kakak-kakak. Kakak-kakak yang lain, mana nih? Kak Dedi, Kak Yaya, Kak Said, Kak Hardian. Kak Restu Ayomi, untuk gagasan yang kedua, jawaban yang kedua, gagasan pembelajaran berdiferensiasi konten, produk, dan proses. Hehehe, kok ada hehehe Kak? Kemudian Kak Agus Riyadi, jawaban nomor 2, ide-ide baru untuk kegiatan pembelajaran, saya dapat memberikan saran aktivitas yang lebih menarik ya, suatu motivasi ya kan. Kemudian Kak Dedi menjawab pertanyaan pertama, kendala tidak bisa memfasilitasi secara maksimal kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran PUK. Nomor 2-nya lagi Kak. Oke, Kak Yaya, kendalanya yaitu penyesuaian dengan kebutuhan siswa karena kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Ya, benar ya. Inilah tugas kita sebagai seorang guru, bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik, sekaligus harus memahami karakter setiap peserta didik agar pembelajaran yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Jadi tidak hanya lagi kita melakukan sistem pembelajaran komando. Kalau kemarin-kemarin kita pernah melakukan hal itu, jadi untuk hari ini dan seterusnya itu sudah kita berubah. Harus sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diminati oleh peserta didik. Tapi disesuaikan juga dengan materi kita. Boleh saja kita mengambil referensi itu dengan melakukan modifikasi. Permainankah atau apa saja itu modifikasi. Contoh sebelum, kalau untuk teori di dalam kelas pertama kita menyampaikan materi itu boleh dengan apa namanya menayangkan video ya, video yang menarik, boleh untuk menghubungkan contoh ya, ini hanya sebagai contoh. Kita tayangkan saja cerita, diambil dari cerita kartun ini Ultraman atau Power Rangers. Kalau untuk gerakan senam lantai,
Contoh kita ini kan materinya senam lantai. Jadi untuk memotivasi peserta didik di awal pembelajaran itu kita tayangkan video Power Rangers ketika mereka berperang dengan raksasa. Di situ kan ada kelihatan gerakan rolling-rollingnya di situ. Jadi kita bisa mengaitkan materi itu dengan video yang ada. Jadi peserta didik akan lebih tertarik. Begitu juga untuk yang lain. Dari kisah Bobo Boy, cerita Bobo Boy itu banyak sekali itu, ya. Bisa juga kita ambil. Ini untuk menginspirasi saja kakak-kakak supaya peserta didik itu lebih tertarik. Itu di awal materi. Baru nanti setelah praktek, baru kita modifikasi permainannya. Baru kita modifikasi gerakan. Sesuaikan saja. Karena tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas yang lengkap. Jadi salah satu caranya ini tadi, kita harus pandai-pandai menyesuaikan dengan keadaan. Kalau di sekolah tidak ada kon, kalau ada di sekolahnya ada tempurung, ya gunakan tempurung sebagai kon. Itu untuk sekolah yang ya kelapakan di kota, di kampung bisa dicari sama saja. Supaya menarik dikasih warna. Kak Dedi aman Kak Dedi? Aman Kak, kalau pakai tempurung tuh kurang aman nampaknya kalau sini. Oke, Kak Yaya jawabannya. Yang kedua, yang pertama tadi mana nih? Yang kedua, munculnya gagasan atau ide-ide baru terkait penyampaian materi terhadap siswa sesuai dengan latar belakang peserta didik masing-masing. Kemudian Kak Said, kendalanya yaitu hasil praktik di lapangan kurang maksimal. Yang kedua, guru perlu lebih kreatif dalam memetakan kebutuhan murid. Ya, inilah tadi. Itu kita semua kakak-kakak ya. Semangat para pejuang sebagai guru PJOK ya. Kadang kita tengah berjuang menyelamatkan generasi penerus. Baik, setelah sesi ini, silakan kakak-kakak unggah hasil refleksi modul 1-3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Kemudian pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak semua bisa memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Sedikit saya sampaikan ke kakak sebelum kita ini kan untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi untuk mengetahui karakteristik peserta didik supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran dan kita mengetahui minat mereka, itu kita bisa melakukan asesmen awal. Bisa contohnya lakukan saja yang untuk di awal kita lakukan contoh gerakannya bisa menendang bola. Semua peserta itu kita minta mereka melakukan gerakan menendang bola atau menggiring bola. Jadi nanti setelah mereka melakukan gerakan itu, kita akan lihat siapa yang benar-benar melakukan gerakan itu dengan benar, kemudian siapa peserta didik yang melakukan gerakan itu tidak benar. Hanya mereka masih salah. Jadi kita bisa tahu, oh ini tingkat kemampuannya di sini. Jadi nanti ketika kita mengajar bisa dikelompokkan. Jangan yang pintar dengan yang tak pintar kita jadikan satu. Jadi susah mereka untuk beradaptasi. Jadi kita sesuaikan. Kita supaya mudah yang bisa sama yang bisa, yang belum bisa sama yang belum bisa. Begitu kakak ya. Baik, kayaknya kita udah di penghujung tatap maya. Jadi sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan sekali lagi kepada kakak-kakak semua, saya sangat berharap untuk kehadiran kakak-kakak semua baik nanti sekarang ini ya di tatap maya maupun nanti di tatap muka, itu kakak-kakak semuanya hadir seutuhnya. Jangan sampai kakak-kakak tidak hadir. Tadi saya sudah sampaikan minimal kehadiran itu dia sebenarnya 19 ya, 19 kehadiran. Jadi kakak-kakak minimal paling sedikitnya itu 17. Jadi 17 kehadiran itu kakak-kakak harus hadir. Tidak bisa tidak.
Jadi kalau sebelum ini sudah pernah 2 kali tidak hadir, setelah ini jangan lagi tidak hadir. Itu terbaca di LMS, tak bisa saya membantu kakak-kakak. Tapi kalau untuk mengerjakan tugas, kalau masih ada yang kurang, saya bisa menambah untuk tugas di LMS, saya bisa membantu nilainya. Tapi kalau untuk kehadiran, karena dia terbaca langsung, dari pusat itu dia terbaca, jadi saya tidak bisa membantu. Jadi saya sangat berharap kakak-kakak semua tetap bersemangat menyelesaikan kegiatan ini, karena nanti seandainya kakak-kakak berhenti di tengah jalan, tidak hanya berhenti begitu saja kakak-kakak, banyak prosesnya. Kakak-kakak akan dipanggil oleh dinas lagi, karena kami harus membuat laporan, kenapa ini tidak, setelah sekian pertemuan, kenapa ini tidak hadir, apa masalahnya, sudah ditelepon, sudah ditanyakan, nah nanti pihak dinas akan menghubungi kakak, kan jadi repot urusannya. Kalau sudah berurusan dengan pihak terkait ini, tahu pahamlah sendiri kakak-kakak. Oke? Baik kakak-kakak semua, terima kasih untuk kesempatannya hari ini, sudah bisa membersamai, sudah bisa bersemangat ya, menjawab, saling berbagi di tatap maya yang keempat. Saya berharap di kesempatan yang berikutnya kakak-kakak bisa hadir tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena saya yakin kakak-kakak semua ini orangnya disiplin di sekolah. Jadi saya juga berharap di sini pun kita tetap menerapkan disiplin waktu. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nanti sebelum ditutup kita foto bersama ya kakak-kakak. Silakan on-kan kameranya kakak-kakak semua. Silakan Kak Agus ambil Jadi untuk apa kita hari ini, gaya kita seperti apa hari ini? Nanti kalau kita membuat seperti angka gini, nanti kampanye pula kita. Nanti kita kampanye lagi. Tapi ada berapa nih yang calon nih? Ada 3 pasangan atau berapa? 4 kayaknya. Tidak usah lagi ya, nanti kita kampanye, akhirnya nanti terpanggil, bahaya ini. Jadi kita tetap semangat saja. Oke, Kak Agus. Ayo ambil fotonya. 1, 2, pret. Oke dah. Oke, terima kasih semuanya atas pertemuan hari ini. Semoga kakak-kakak selalu dalam lindungan, selalu diberikan kesehatan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.